Semangat. Saudara, hati saya seperti mau meledak-ledak karena cinta, karena ajaib Tuhan buat. Saudara, sesungguhnya pada waktu saya dengar jelas Tuhan bilang 7 Juni aku mau minimal 1 juta pendoa, 1 juta penyembah, 1 juta pasukan akan berdiri. Saudara, saya tahu sepertinya sangat susah, tapi saya ini orang yang sudah biasa untuk menerima tugas yang rasanya susah, yang rasanya nggak mungkin. Jadi hari itu saya senyum dan berkata, ujungnya toh engkau yang mengerjakan, ujungnya toh malaikat yang ngerjain, karena engkau tahu bahwa saya ini nggak mampu dan kekuatan saya nggak seberapa. Dan begitu hari ini saya melihat, saudara, saya ini sampai benar-benar berkata, Tuhan, engkau mengerjakannya lebih. Saudara, Pak Luki baru kasih berita, dia bilang begini, saya ini sangat takut bahwa nggak bisa nembus Toraja. Tapi hari ini semua gereja, sampai gereja yang paling keras minta dibuatin acara. Saudara, sekali lagi kita ini harus tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan, Dia Tuhan yang ajaib. Saudara, sampai hari ini kami ini masih pusing karena beberapa orang, saudara bisa bayangin ya, misalnya model Pak Luki dan kotanya minta arak-arakan. Saudara, Pak Luki suruh mimpin arak-arakan, suruh teriak, itu kan rasanya rada-rada aneh ya, saudara ya. Tapi yang minta arak-arakan itu sangat banyak, saudara. Saya berdoa, saudara, jangan ada yang diam. Mari kerjakan sesuatu, mari kerjakan sesuatu. Saya sampai nggak tahu, ada orang bilang gini, Bu, kami yang di Monas, ini siapa lagi gitu ya. Bu, ini yang di Depok, siapa lagi, bukan, yang pasti bukan timnya Pak Rolis, saudara. Saya nggak kenal. Bu, saya bikin di sini, saya nggak kenal. Saya bilang ini, Tuhan, engkau dahsyat, sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, mari, ada satu kata yang tiba-tiba Tuhan munculkan di hati saya, saudara, yaitu sempurna. Ya, sempurna. Saudara, dan Tuhan bilang, aku ini Tuhan yang akan mengerjakan sempurna dalam hidupmu. Walaupun caranya engkau tidak mengerti, tapi Dia Tuhan yang mengerjakan sempurna. Tuhan berkata, aku mengerjakan sempurna buat Indonesia, aku mengerjakan sempurna buat lawatan, aku mengerjakan sempurna buat masa Daud dan Salomo. Saya berkata amin. Nah, mari bagian kita seperti yang tadi dikatakan oleh Kesia. Saudara, yang pertama mari kita baca, karena itu jadilah sempurna, bertumbuhlah dalam kedewasaan rohani, baik dalam cara berpikir maupun karakter, menghidupi nilai-nilai Allah dalam segala aspek kehidupan, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara, Dia pasti mengerjakan kita sempurna. Saudara, caranya bagaimana tidak tahu. Saudara, hari itu saya tanya sama Pak Yusak, dan saya bilang begini, Pak, ini ayat bilang kita harus sempurna, gak mungkin kan kita sempurna. Pak Yusak bilang, kenapa enggak? Pasti sempurna. Terus saya bilang, caranya gimana? Gak tahu. Berapa lama? Gak perlu tahu. Mungkin juga cuma sekejap. Tuhan bilang begini, Pak Yusak bilang gini, mungkin ya kamu cuma sempurna 1 menit terus mati katanya, supaya pas sempurna dibawa pulang. Tapi Tuhan bisa, Tuhan bisa mengerjakan yang sempurna. Saudara, Dia sanggup, bilang kiri kanan, Dia sanggup mengerjakan saya sempurna. Dia sanggup mengerjakan keluargaku sempurna. Dia sanggup membuat destiniku sempurna. Dia sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tapi ada bagian kita. Bagian kita dibilang bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara, dewasa itu perlu dilatih. Misalnya begini ya, saudara mau marah, ya, saudara bilang, Tuhan, marahnya seberapa? Nah, tanya dulu. Saudara, itu untuk melatih kedewasaan. Saudara mau bereaksi apapun, misalnya saudara ini mau ngomong, tanya dulu kalau perlu, Tuhan, ini aku perlu ngomong enggak?
Saudara, mungkin saudara bilang, saya mau ambil kerjaan itu. Tanya dulu. Saudara, ini statement saya, dengarkan baik-baik. Kalau saudara bisa menunda 1-2 menit apapun dalam hidupmu dengan tanya Tuhan, maka saudara sedang bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara tunda apapun dalam hidupmu 1-2 menit, tanya Tuhan. Misalnya nih, saudara mau makan, tanya Tuhan, boleh nggak ini? Ya, itu adalah kedewasaan. Tapi kedewasaannya harus dengerin Tuhan ya. Misalnya saudara mau makan, Tuhan bilang ini stop. Saudara ya stop. Saya tuh lihat Pak Yusak, saudara sampai umur 80 masih makan durian. Tapi berapa? Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, 3 ya, saudara cuma 3 biji, maksudnya 3 biji durian, ya udah 3. Tapi kalau Tuhan bilang boleh 2 butir, ya 2 bulet, dia lakukan 2 bulet dan nggak apa-apa. Saudara tanya Tuhan. Saya berdoa, saudara itu, saya untuk puasa, untuk apapun jangan kebiasaan, tanya Tuhan. Saudara, ini sedikit ya, sedikit aja. Saya itu kalau malam suka kram kakinya, dan saya tidak tahu kenapa. Saya sudah coba minum obat, ya, dan kramnya itu selalu di jam sama, jam 2. Saudara, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat saya doa. Jadi buat saya juga gak apa-apa lah, setiap kali kram, saudara, jam 2 pagi, maka saya turun, dan kramnya itu cuma 1 menit saudara. Cuma saya turun, saya perlu cuma jalan, melangkah ke kiri dan ke kanan sepanjang kamar saya, kramnya hilang saudara. Jadi saya pikir ya sudahlah, ini cara Tuhan membangunkan saya. Toh nggak menyakitkan, cuma kram jam 2, saudara jalan mondar mandir, kira tasyakara tasya sembari ngantuk, saudara ya, kram saya hilang. Saudara, dan buat saya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba pada waktu mau 7 Juni 2 minggu yang lalu, Tuhan ngomong begini, kamu puasa nasi dan puasa kopi, 2 itu aja. Yang lain kamu boleh tetap makan, tapi nggak makan nasi sama sekali, nggak makan roti, nggak makan kopi. Saudara, dan saya bingung. Begitu saya tidak makan nasi dan tidak makan kopi, saya nggak kram sama sekali saudara kalau malam. Saya bilang apa hubungannya ya nasi dan kopi sama kram setiap malam? Saudara, itu setiap malam. Tapi nggak apa-apa, cuma 1 menit. Cuma saya butuh berdiri, saudara, jalan mondar mandir, hilang kramnya. Saudara, dan saya cuma bilang ini, Tuhan senyum. Tuhan bilang itu, ya pokoknya kata Tuhan ya, kamu taat, gak usah terlalu pusing mikirin. Maka semua dalam seluruh tubuhmu akan aku bereskan. Saudara, apapun, ya apapun dalam seluruh tubuh kita, Tuhan itu beracara sempurna. Jadi soal kecil, soal besar, mari belajar saudara untuk tanya Tuhan. Saudara, pada waktu saya itu kram udah kurang lebih setahun ini. Saudara, mulai awal tahun saya juga begitu saudara, begitu. Kenapa sih tiap jam 2 malam mesti kram? Terus Tuhan gampang ngomongnya, setiap kram jalan, terus bahasa roh, ya udah. Saudara, saya jalan, bahasa roh hilang, totally hilang. Jadi apapun dalam hidupmu, bereaksi, tanya Tuhan. Saudara, jangan pakai cara kita. Ya, ini kedewasaan. Kalau saudara mau marah, ketemu misalnya saudara melihat atau ketemu anakmu yang melawan atau anakmu yang macam-macam, tanya Tuhan. Ada satu kesaksian seorang ibu, saudara, anaknya kena narkoba. Dan anaknya kena narkoba, dia marah, dia langsung, karena dia kaya ya, dia seret bawa langsung ke rumah sakit. Saudara, dicuci darah. Saudara bisa bayangin, saudara, dicuci darahnya, semua itu mahal banget, 100 jutaan saudara, supaya anaknya dalam darahnya tidak ada narkoba.
Saudara, cuma 1 minggu jatuh lagi. Dan ibu ini berkata, aku mesti ngapain? Saya bilang, Bu, boleh gak tanya Tuhan? Dan berhenti pakai caramu. Berhenti marah, berhenti ngomel. Nih loh, mulut nih dijaga. Mulut tuh dijaga, tangan nih dijaga. Kalau enggak, kamu gak akan diberkati. Saudara yang tangan ini, mulut ini, saudara kok gak akan diberkati. Tanya Tuhan. Kalau saudara itu ditempatkan di lingkungan yang tidak percaya, kalau itu memang Tuhan mau lakukan. Saudara, kalau saya tidak ada di Belanda 7 tahun, di tempat yang paling suam, di tempat yang hari itu free sex dibebaskan, saudara, saya harus tinggal di flat yang 24 jam saudara video porno, 24 jam orang bebas ngedrak. Saudara, apartemen saya hari itu adalah tempat paling kotor se-Delft. Tempat orang melakukan seks, melakukan saudara jual beli narkoba. Tapi itulah awal dimana saya membunuh Goliat saya. Saya pernah ceritakan sama saudara, Tuhan bilang kelilingi itu apartemen 7 kali. Saudara, apartemen itu gede, percayalah saudara. Saya ngelilingi dari pagi sampai sore baru selesai 7 kali. Saudara itu sudah pakai, aduh Tuhan, udah pakai minum, udah pakai Coca-Cola itu saudara ya, supaya energinya ada. Ngelilingi saudara 7 kali sendirian, belum ada teman. Saudara, dan malam itu juga apartemen itu ditiup angin. Apartemen itu miring ini, kerak. Miring total. Saudara, dan kami semua dipindahkan dalam 3 hari. Saudara, dan apartemen itu dibongkar sampai semuanya dihapuskan. Dan setelah itu, setelah berdiri, dia menjadi apartemen terbersih. Tidak boleh ada narkoba, tidak boleh ada apapun di situ. Saudara, untuk masuk benar-benar hanya untuk anak sekolah. Dan kalau ketahuan melakukan yang negatif, langsung di check out. Check outnya gak deket-deket, jauh, langsung dikeluarkan dari Belanda. Saudara, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Tapi kayak tadi Kesia bilang, ada bagian kita. Balik, bagian ibu ini dia tanya, apa bagian saya? Tuhan bilang gini, pasang kaset khotbah pagi, siang, sore. Dan bagianmu duduk di meja makan, menyediakan makanan yang terbaik. Saudara, dia pagi, siang, sore pasang kaset khotbah. Dan dia kasih semua makanan yang terbaik punya anaknya, yang anaknya suka. Saudara, kalau orang narkoba itu ada 2 sisi. Kadang-kadang dia tidak suka makan sama sekali. Kebetulan anaknya ini suka makan. Udah kayak laparnya, udah kayak orang apa ya, pokoknya kayak tidak terkendali setiap kali dia pakai narkoba. Saudara, dan dia pakai, keluar setelah teler, makan banyak. Dan dia gak bisa lepas dengerin kaset khotbah. Mamanya cuma duduk di situ dengan anaknya makan kayak orang kesurupan. Saudara, dengan mata teler, Tuhan bilang ini, diam, layani anakmu makan tanpa komentar satupun. Saudara, dia layanin anaknya makan tanpa komentar satupun. 1 bulan lewat, tidak terjadi apapun. Saya tidak tahu persisnya, sekitar 2-3 bulan. Begitu anaknya mau duduk di meja makan dengar khotbah, anaknya turun ke bawah ke kolong meja, nangis, teriak-teriak, Tuhan, 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 Tuhan. Dia bilang sama mamanya, akhirnya ya hari itu juga baptisma. Mah, cariin sekarang juga pendeta, cariin sekarang juga, karena anaknya bertumbuh dalam aliran kayak kita. Dia bilang, cariin sekarang juga, Ma, aku butuh pelepasan, aku butuh baptisan. Saudara, hari itu anaknya bebas totally. Anaknya sekolah, kerja,
Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Cara Tuhan. Seandainya hari itu mamahnya marah, seandainya hari itu mamahnya saudara teriak-teriak, papanya marah, anak ini akan pergi. Dan anak ini akan terhilang. Saudara, seringkali ada cara Tuhan, tapi kita banyak memilih cara manusia. Itulah kedewasaan rohani. Tunda 2 menit reaksimu, tanya Tuhan. Saudara, yang kedua adalah cara berpikir. Saudara, ada banyak orang ketika saudara dia itu diem, dia mikir banyak hal dan pikirannya itu liar. Dia mikir apapun saudara yang dia suka. Mungkin ada mikirin orang, mikirin ini. Saudara, percaya tidak percaya, saya mikir pun tanya Tuhan. Saudara, misalnya nih, saya bilang gini, Tuhan 7 Juni saya boleh mikirin gak gimana? Tuhan bilang gak usah, aku yang kerja. Ya udah. Saudara, waktu itu kita ke Israel, kita butuh uang banyak banget. Saudara, saya tanya Tuhan, ini gimana? Saya mau mikir caranya gimana ya, utang dulu atau gimana? Tuhan bilang gini, pokoknya apa yang ada kasih kepadaku, nanti aku lipat gandakan. Saudara, saya keluarkan semua yang ada. Dari Mahanaim, dari uang saya pribadi. Saya bilang, Tuhan silahkan lipat gandakan. Jadikan ini 5 roti dan 2 ikan yang mencukupkan semua kebutuhan. Dan dia benar-benar melakukan. Dia cukupkan semua kebutuhan. Kita sedang menunggu pelipat gandaannya, saudara ya. Kan 5 roti dan 2 ikan jadi sisanya 12 bakul. Nah, ini kita menunggu, saudara. Karena sisanya waktu itu hanya karena dapat pengembalian, saudara. Pengembaliannya, saudara, dari karena banyak koper yang ketinggalan, maka kita dapat pengembalian 300 juta, saudara. Nah, itu sisa. Terus kemudian ada orang yang nyumbang, ada beberapa sisa 300 juta. Jadi total saudara sisanya itu 600 juta dan itu sudah dibagi-bagi buat 7 Juni. Tapi yang ajaib, 7 Juni sudah dibagi-bagi cuma benih. Semua bergerak. Semua terjadi keajaiban. Saudara, Sumba, ini contoh Sumba ya. Sumba itu saudara gubernurnya yang minta buat diadakan KKR 15 ribuan. Saudara, dan hari itu Bu Mary bilang begini, Bu, Ibu kasih benih Sumba itu kan cuma 5 juta, tiket aja gak cukup. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya buat tiket. Terus dia bilang gini, saya ini pengen kasih roti, pengen kasih makan karena kasihan 15 ribu. Tapi bupatinya bilang begini, gak usah, pokoknya semua kebutuhan roti, air semua dari saya. Saudara, sampai sound system semua dari saya. Sekali lagi, saudara, kita ini kadang-kadang kebanyakan mikir yang gak penting. Saudara mikir, orang itu kenapa ya, kok kelihatannya judes sama saya. Nah, itu gak boleh tuh. Coba tanya Tuhan aja gini, Tuhan, benar gak sih orang itu judes sama saya? Saudara, coba latih tidak mikir sendiri nanti iblis ngomong. Tapi setiap kali mikir, ngobrol sama Roh Kudus. Amin. Itu menuju kepada kesempurnaan. Yang ketiga adalah karakter. Saudara, ada banyak orang berpikir karakter itu ya sudah biasa saja. Tidak bisa, saudara. Karakter saudara harus minta orang ya, untuk menilai karaktermu dan membantu mendidikmu. Saudara, ketika saudara mau, tadi kan menantu saya itu ajaib, saudara. Hari itu karakternya masih kacau balau. Saudara, yang pertama dia minta ke Bu Wenda. Waktu itu dia masih kenal sama Bu Wenda untuk apa? Ngajarin pilih baju. Saudara, kemudian dia minta ke Bu Ruth,
Belajar apa? Karakter mengabdi. Jadi AB yang baik buat suaminya. Kemudian dia belajar sama siapa? Ibu Iren Sugiarto. Untuk apa? Menjadi seorang pemimpin, pengatur yang baik. Saudara, dan itu belum selesai. Dia menghadap saya. Dia bilang, bagaimana mami untuk menghadapi hamba-hamba Tuhan? Caraku bicara bagaimana? Caraku ya menyapa mereka bagaimana? Saudara, makanya ada sekolah. Sekolah apa? Kepribadian. Dan itu mahal puluhan juta. Supaya apa? Saudara ini karakternya benar. Makanya ada sekolah namanya manner, table manner. Supaya cara saudara di meja benar. Saudara berpikir apa saya langsung bisa? Enggak. Saya bersyukur ya, saya punya papa dan mama yang ajaib. Mama saya tuh Belanda Cina yang galaknya, haleluya puji Tuhan. Saudara, dan dia mulai kalau ada tamu aja ke rumah, mulai dari cara saya berdiri, cara saya menyapa, cara saya saudara ya untuk salaman, semuanya diajarin. Saudara, dan setiap kali ada tamu, ya itu zamannya begitu ya. Sekarang ini zaman rada berbeda. Maka saudara, ibu saya bilang gini, anak perempuan ingat ya, kalau ada tamu sesibuk apapun turun, tanya tamunya mau minum apa, dan kamu harus menghidangkan minum. Saudara, untuk menghidangkan minum aja ya. Ya kalau caranya ngasih begini nggak boleh saudara. Ini misalnya meja tamu itu kan seringkali rendah. Saudara, kalau kita orang zaman sekarang kalau menghidangkan begini, bek. Tadi juga Cherry makanya saya bek gitu saudara. Nggak bisa. Kalau di belakang ada orang, bahkan nggak ada orang, ini tamumu duduk, kamu nggak boleh berdiri di atas dia. Saudara, itu manner. Kamu jalan udah harus begini, kamu meletakkan tuh jongkok saudara, segini sampai rata kepalanya sama tamu. Ya, saudara, itu apa? Manner. Itu karakter. Dan dari caramu orang langsung tahu siapa engkau. Saudara, ini Mahanaim, kau adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saudara lihat tuh, anaknya saudara ya, Andrew, Catherine. Saudara, bahkan ketika saudara yang namanya sidang, acara, mereka akan terus dengan baik berdiri, nggak lari-lari kayak Elion. Ya, saudara, ini memang saya kadang-kadang memang berkata dalam hadirat Tuhan biarinlah, itu kadang-kadang saudara. Tapi saya suka kalau udah keterlaluan saya tarik, saya mulai ajarin. Satu sisi saya mau mereka menikmati hadirat Tuhan, tidak berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang menyebalkan, meletihkan dan saudara menjemukan. Tapi saya mau juga mereka tahu artinya takut dan hormat. Saudara, sekali lagi ya, kita harus punya karakter dalam segala hal. Saya berdoa setiap kali saudara pulang, saudara ini karakter Mahanaim. Sapalah saudaramu kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kamu akan jadi orang yang ajaib. Saudara, ini karakter. Dan kalau saudara digerakkan Tuhan, ya untuk memberkati. Kalau saudara jalan lihat, wah ini tampangnya kurang uang nih. Saudara langsung digerakkan, belajar, itu karakter kita. Amin. Menabur adalah kebahagiaan, memberi adalah investasi. Amin. Saudara, itu karakter kita. Berkorban adalah kemuliaan, kerja keras adalah kebiasaan. Saudara, di kami, saya, keluarga Mahanaim, kalau saudara nggak kerja keras, namanya ada yang aneh. Karena karakter, ya, saudara, Bu Nika itu lagi batuk berat, tapi puji Tuhan pagi ini udah sembuh. Saudara, tapi setiap hari dia itu kerja, ngecekin radio, ngecekin klip, ngecekin saudara jahitan dan sebagainya. Itu selalu jam 12 malam lebih.
Dan karena batuk saya sampai setiap kali jam 12 malam saya mesti ngecek. Nike tidur, stop kerjaan, drop semuanya. Tiap hari saudara. Saya sampai harus memaksanya, Nike pokoknya kamu gak boleh tidur kurang dari 6 jam karena batuk kamu mengerikan. Saudara, beberapa hari yang lalu itu, wah kalau saudara tahu, dia batuk gak berhenti dari pagi sampai sore. Saudara, batuknya gak ada salah, wah terus begitu. Sudah minum obat. Saya bilang kamu gak bisa, kamu harus tidur, kamu harus tidur. Tapi kerja keras itu habit. Kerja keras itu bukan saudara ya, karena disuruh. Saudara, kalau saudara yang tahu di lingkungan saya, saudara, memang kami semua kerja sampai jam 1, pasti. Saudara Bunita tuh Heavenly Rim. Siapa yang ikut Heavenly Rim boleh angkat tangan? Terima kasih, lumayan banyak saudara ya. Selasa Jumat sudah bertahun-tahun. Saudara, dan kemarin juga saudara, 2 hari ini, dalam minggu ini ya, Bunita biasalah ngerjain saya. Bu, 2 hari ini karena menjelang 7 Juni ibu yang pegang. Saudara, jadi Selasa saya yang pegang, Jumat juga saya yang pegang. Saudara, sekali lagi, ini sudah habit, ini karakter. Saudara, memberi adalah berkorban adalah kemuliaan. Dan banyak yang berkorban luar biasa saudara. Di 7 Juni ini ada yang sampai pergi ke puncak gunung, yang dimana saudara harus jalan 7 jam. Saudara, dan dia bilang, Bu, di situ ada kurang lebih 100 kakak. Di Papua ada yang di tempat-tempat pelosok, dan mereka bilang, Bu, saya persembahkan korban buat Tuhan masuk ke suku terasing, supaya suku terasing tanggal 7 Juni juga berdoa dan menyembah. Ini korban saudara. Tidak ada yang butuh tepuk tangan. Tapi setiap kita berkata, Tuhan, biar ada yang naik, karena bagian kita saudara, korban adalah kemuliaan. Itu karakter kita. Saudara, saya berdoa ini tidak boleh turun. Saudara, Joshua khotbah tentang degradasi, turun. Saudara, dan sejujurnya saya itu memang melihat beda banget saudara. Yang dipimpin, ini cuma contoh ya, sama pemimpin muda, bayar cawannya itu rada enteng saudara. Tapi semua yang dipimpin sama senior itu mengerikan cawannya saudara. Saudara, salah satunya tentara Kak Steve. Saudara, mewajibkan jam 5 pagi ditabut. Saudara, selama 2 minggu full. Saudara, semua yang saudara ya, Paluki ya, Bunita, cawannya haleluya semua saudara. Saudara, dan memang yang dipimpin sama generasi muda cawannya lebih ringan. Nah saudara ya, saya bilang gini, ini memang ada sesuatu yang berbeda ya. Saudara, buat Bunita semua anak buahnya wajib saudara membuat 5.000. Saudara, dan saya yang turunin. Sebenarnya salah satu anak buahnya yang saya suruh kontak sama saya tuh Ria, untuk pegang apa? Bantar gebang. Dan bantar gebang aja dia wajibnya 5.000. Tapi saya bilang udahlah, gak muat tempatnya, kita buat 3.000 aja, turun aja. Bunita masih telepon saya, kenapa itu diturunin? Katanya ya, saya gak mau ya, katanya ya, tidak mencapai standar yang Tuhan berikan. Saya mau di setiap titik minimal 5.000. Saudara, saya bilang tenang Nita, tenang. Saya bilang ya, ini sudah banyak sekali. Ini sudah lebih dari 2 juta yang terhitung pasti. Ya, jadi anak buahmu turun dari 5.000 jadi 3.000, tenang ya. Tapi saudara, ada standar. Saudara, dan saya berdoa, pastikan karaktermu punya standar ilahi. Dia mau menyempurnakan, tapi persoalannya apakah kita mau belajar? Sekali lagi, dia mau menyempurnakan, tapi apakah kita mau belajar? Saudara, ini degradasi aja ya antara saya sama papa saya. Saudara, papa saya
Itu setiap kali saya mau pergi dari umur 2 tahun. Setiap kali kita mau pergi misalnya ke mall, saudara, kita mau pergi jalan-jalan makan, kita mau pergi ke gereja, kita mau pergi bahkan cuma saudara ya beli barang. Bapak saya akan ngomong gini, kamu ikut dengan perjanjian. 1, gak rewel. 2, gak lari-lari. 3, dengarkan saya. 4, di sebelah saya. Dan gak lebih dari 5 langkah di sebelah saya. Dan bapak saya bilang, kamu gak janji, gak usah ikut. Kamu gak bersikap seperti itu, gak usah ikut. Itu tiap kali mau pergi, saudara. Saudara, jadi kalau kami pergi, saya gak akan 5 langkah berjarak dari papa saya. Papa saya jalannya cepat, saya akan lari, saudara. Kalau kita duduk makan sama papa saya kan orang pemerintahan, apapun di meja papa saya bilang, lirikannya berkata makan dan gak usah protes, telan kalau lu gak suka. Saudara, karena saya udah janji. Makanya adik saya kadang-kadang milih gak ikut. Pak Samuel dan Pak Daniel ini sering milih gak ikut. Karena kalau mau ikut perjanjiannya panjang, saudara. Saudara, kita bahkan gak boleh, saudara ya, gak boleh bersuara. Kalau ada di tempat itu gak boleh bersuara. Papa saya bilang gak ada ya bersuara. Sampai kita pulang sendirian baru kamu boleh suara. Tapi itu pilihan. Pilihan. Apakah saudara menjadi orang yang akan terus naik? Atau saudara berkata, aku gak suka digituin, aku mau bebas. Saya mau berkata ada banyak orang yang masih liar, merasa tahu, merasa ini hidupmu. Dan saudara berkata, Bu, ini hidup saya lakukan seperti yang saya mau. Boleh, tapi kau tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Kau tidak akan pernah sampai, saudara, yang namanya puncak. Saudara, kita sudah 1 pesawat 2 kali, bahkan kalau dihitung yang ke Cina 4 kali. Saudara, kita sudah punya teman, saudara, pasukan di 38 provinsi, bahkan di negara-negara 150 negara. Saudara, dan saya sampai hari ini berdiri, benar-benar saya cuma bilang, karena setiap didikan Tuhan, setiap value, di sini dikatakan menghidupi nilai. Saudara gak cuma tahu, kalau saudara sampai hari ini cuma tahu bahwa berkorban adalah kemuliaan, tapi saudara gak pernah berkorban, namanya gak menghidupi. Kalau saudara sampai hari ini tahu bahwa meletakkan hidup adalah kebahagiaan, tapi saudara gak pernah berani meletakkan, saudara pilih jodoh sendiri, pilih cara sendiri, maka saudara tidak menghidupi. Saudara dan saya adalah orang yang menghidupi semua nilai. Dan saya mau berkata, ini hidup terlalu enak, terlalu baik, terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Saudara, yuk ikut hidup seperti saya. Hidup seperti saya. Dan tadi pagi ada orang masuk dan berkata gini, saya ini udah deklarasi, saya udah lakukan apa saja, kenapa hidup saya masih begini? Saudara, dan dia bilang, saya mau cari nabi. Saudara, ini juga salah satu yang salah. Ayatnya berkata, dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Jadi kalau saudara apapun tanya nabi, saudara bukan domba. Dan ini ada yang salah. Sedangkan janji kelimpahan itu berkaitan dengan siapa? Domba. Jadi kau harus sampai bisa setiap langkah tuh tanya Tuhan. Dan dengarkan Tuhan. Ngomong aja ini harus tanya Tuhan. Loh saudara, kadang-kadang saya tuh mau marah. Kemarin pada waktu hari Senin, Ibu Iren tanggal 1 Bu Iren khotbah. Dia sudah mau marah, tapi tanya Tuhan, Tuhan bilang gini, gak usah marah. Jadinya apa? Hai, itu saudara ya.
Saya juga sering. Saya bilang saya labrak nih orang. Saudara, Tuhan bilang, saya tahu begitu. Tuhan bilang, saya enggak. Saudara pasti pernah dengar kesaksian saya kan. Saya cuma nada tinggi sama mama saya. Mobil saya ditabrak, saudara, tronton, hancur. Tuhan bilang, begitukah sikapmu dengan orang yang lebih tua? Saudara, Tuhan tidak boleh. Saudara, hari itu saya mau marah sama mbak saya. Karena dia melakukan sesuatu lah, baju saya dan apa, baru mau marah. Tuhan bilang gini, kalau engkau tidak bisa menghargai apapun yang orang-orang itu lakukan buat engkau, maka engkau bersalah di depan Tuhan. Saudara, saya langsung bilang, Mbak, terima kasih ya. Perkara baju, perkara apapun enggak ada yang salah, itu kebetulan aja. Tapi engkau sudah melakukan dan bekerja sangat banyak dan sangat baik buat saya. Nah, saudara, kadang-kadang nih nada mau tinggi, Tuhan bilang turun. Tapi kadang-kadang kepada orang-orang tertentu Tuhan bilang ini, naikin suaramu. Karena dia tidak bisa mendengar kalau engkau tidak hardik. Saudara, ada orang-orang tuh setiap kali saya ngomong baik, 2-3 kali pun gak dengar, saudara. Kalau saya hardik baru bisa dengar. Sekali lagi, hidupi value, ya. Saudara, yang kedua, saya berdoa, saudara, jalan Tuhan sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna, janji adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tadi Kesia sudah bilang, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ya, sama seperti yang tadi Kesia bilang, kalau saya nggak nurut sama Tuhan menikah sama Pak Paul, kalau saya nggak nurut sama Tuhan tinggal di bed kasih, kalau saya nggak nurut sama Tuhan, Tuhan bilang gini, punya anak segera dan anaknya jaraknya jangan berbeda jauh. Kalau saya nggak nurut, Tuhan bilang pergi ke Bantar Gebang dan buka rumah singgah pertama. Saudara, maka tidak bisa seperti sekarang ceritanya. Tapi berapa orang ketika Tuhan bilang pemuritan, saudara tidak lakukan. Ketika saya berkata jalani negeri, berapa orang cuma jalani negeri. Saudara, gini ya, ini maaf ya, saya sudah bilang sama saudara ya, semua yang bawah saudara minimal punya 10 murid. Saudara yang sudah 5 tahun di atas Manem, ini sudah omongan dari 5 tahun yang lalu. Yang sudah 5 tahun minimal punya 100 murid, betul? Saudara, dan saya bilang kalau kamu mau disebut level pemimpin, kau harus punya 500 murid. Saudara, dan kau tidak pernah peduli soal itu. Kau berkata ibu cuma ngomong. Saudara, di roh saudara tidak bisa naik pangkatmu. Berkatmu juga nggak bisa naik. Saudara, dan kau berkata, kenapa aku tidak diberkati sedangkan orang lain diberkati? Saudara, ya karena kau tidak melakukan, ada standar di kerajaan surga itu, ada standar, ada jalan. Saudara bayangin ya, Bu Iren nih, saya ini cuma ngomong sama Bu Iren, Ren, Tuhan minta buat lansia Knight, saudara ya, Golden Knight. Saudara, dalam setahun dia buat saudara pergi jalan bikin. Saudara, lebih daripada 20 kebaktian. Hari ini Golden Knight-nya yang di bawah beliau, yang terus ada setiap minggu, setiap bulan ya, setiap bulan di mana-mana, saudara, lebih dari 10.000. Saudara, ini namanya taat. Tapi coba ini saya kasih maaf ya, ini cuma contoh ke si X. Dia akan bilang gini, caranya gimana? Gak mungkin, saya sibuk. Caranya ngumpulinnya gimana? Saudara, kok gak ikuti jalan Tuhan? Kalau hari ini, pada waktu Tuhan bilang 1 juta pendoa, saya bilang caranya gimana? Saya bilang enggak, pokoknya jalanin aja. Pokoknya buat putar aja di semua radio. Pokoknya umumin aja. Terus saya bilang pokoknya datengin aja semua bimas, semua gubernur.
Saudara, saya cuma ikuti. Bayangin ada anak saudara. Saudara ini anak biasa, bahkan gak tergabung di rock, gak gabung di penari. Saudara, dia hadapin ke wali kota bilang begini, saya disuruh untuk memberitahu tentang 7 Juni doa se-Indonesia. Saudara, orangnya bilang begini, oke, tunggu ya. Kamu tunggu, nanti kalau jadwal kosong daripada wali kota, saya masukin. Saudara, anak ini gak diutus siapapun, gak ada di bawah siapapun, gak kenal siapapun. Tapi dia pegang, Tuhan bilang datangi semua bupati, gubernur, siapapun. Saudara, dan tiba-tiba tamunya pulang, dia disusupin masuk. Dia cuma ngomong 5 menit, saudara, wali kota, bupati, semuanya disuruh kumpul. Dan dia bilang, rekam saya. Dan dia bilang ke bawahnya, sebar video saya. Sekali lagi, apa susahnya sih nurut? Tapi banyak orang buat gini ya, jalan pergi ke saudara ya bupati, nunggu di depan kantornya nggak berani. Banyak di sini yang sudah mungkin 10-20 tahun masuk ke gereja, ketok, ngomong nggak berani. Dan bagaimana saudara mau disebut pemimpin? Saudara mau naik level, saudara mau dapat terobosan gimana? Saudara, waktu saya bilang jarak, waktu Tuhan bilang jarak emas, jarak perak, saya cuma bilang begini sama Pak Randy, Ren, temui semua dealer emas, dealer perak, temuin aja. Saudara, dia temuin di beberapa tempat, dia nunggu sampai 5 jam. Dia temuin. Dan hari ini semua dealer perak emas ngejar dia untuk mau dijadikan orang utama. Saudara, bagian kita apa? Temuin. Saudara, ketika saya bilang ini, bikin koperasi. Saudara, dia cuma apa? Bu Nika cuma bikin koperasi, ngadep langsung. Ngadep ke notaris, tanya izin cara bikin koperasi gimana. Bisa gak saudara ikuti jalan Tuhan? Tapi ketika saya ngomong ke banyak orang, hubungi ya, hubungi radio, gak banyak yang gerak. Bila saya bilang media sosial, penuhin semuanya. Kalau perlu hubungi influencer, gak gerak kok. Saudara gak nangkap jalan Tuhan sama sekali. Bagaimana saudara bisa naik ke next level? Padahal saudara ya, kalau saudara nangkap nih, saudara ini pegang sosial media, saudara langsung hubungi. Saudara mungkin influencer ini, hubungin aja. Karena itu tempatmu. Saudara yang guru-guru, hubungi sekolah-sekolah lain, itu tempatmu. Saudara yang di gereja, hubungi gereja-gereja. Kalau enggak, saudara enggak dihitung, ikuti jalan Tuhan. Kau stuck. Makanya kau enggak pernah naik pangkat. Kau tidak diperhitungkan. Ya, saya berdoa saudara berubah pagi hari ini. Maka saudara, Tuhan bilang apa? Janji Tuhan murni, dia menjadi perisai. Setiap kali kita ikuti jalan Tuhan, perisainya makin tinggi. Saudara, roh tidak akan pernah bisa, roh jahat ya, mengganggu saudara. Karena apa? Saudara ikuti jalan Tuhan. Dan saudara nanti akan lihat janjinya akan digenapi dalam hidupnya, dalam hidupmu. Saudara, saya pergi kemanapun ada saudara yang namanya badai 4 meter. Saya cuma berdiri di tepi, saudara itu jeret langsung rata. Saudara, why? Janji Tuhan itu perisai. Tapi saya harus ada di situ karena apa? Jalan Tuhan. Sampai di sini mengerti? Jalan, janji itu berjalanan seirama. Saudara bilang, saya mau terima janji. Saudara tidak ikuti jalan Tuhan, tidak bisa. Bisa mengerti ya?
Saudara bilang, kenapa sih saya kena terus? Ya saudara tidak punya perisai. Kenapa saudara tidak punya perisai? Saudara tidak ada di jalan Tuhan. Sampai di sini mengerti? Saya berdoa. Saudara menangkap. Saya berdoa saudara menangkap. Oh yuk, next. Saudara, ini sudah dibahas. Cara Tuhan sempurna, selalu tanya Tuhan. Maka saya balik. Kasih Tuhan sempurna. Saudara, saya berdoa bahwa 7 Juni membuat kasih Tuhan turun. Maka tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana. Saudara, karena kasih itu menutup banyak pelanggaran. Bencana terjadi biar bagaimanapun karena cawan kejahatan, cawan dosa, cawan saudara kenajisan meluap. Biar bagaimana itu ada ukurannya di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu kalau saudara baca Alkitab dikatakan, karena cawan murka, cawan kejahatan, maka ada saudara yang namanya air bah zaman Nuh. Saudara, ketika ada cawan kenajisan, cawan kejahatan, maka hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora. Tapi ada cawan pertobatan, itu menahan saudara Niniwe hancur. Dan hari ini 7 Juni saya berharap mulai dari saudara, naikkan cawan cinta, naikkan cawan pertobatan. Tangisi bangsa ini. Minta ampun. Saya bilang bangsa ini tuh nomor 4 atau nomor 3 lah, lupa saya. Pokoknya 5 besar soal korupsi sedunia. Beberapa orang bilang mungkin nomor 1 kalau ketahuan aslinya. Saudara, tapi bangsa ini nomor 3 LGBT. Saudara, bangsa ini saudara, ya, narkoba masih 5 besar. Jadi saudara, kita ini harus bertobat. Itu belum kejahatan, itu belum perzinahan, itu belum keadilan yang diputar balikan. Saya berdoa. Saudara lakukan seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, ayo kita baca ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, supaya aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, kasih ini saudara ya, membuat saudara akan lepas dari hukuman. Tapi ayatnya juga berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau saudara bilang nih, aku ini hamba Tuhan, poinnya 1, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dan ayatnya gini, apakah aku masih mencari kesukaan manusia? Saya nggak tahu sama saudara ya. Tapi saya ini setiap saat tanya gini, Tuhan, apa yang bisa bikin kamu ketawa? Apalagi yang kau mau? Saudara, kita ini belum selesai 7 Juni. Saya udah banyak ngobrol sama Tuhan soal apa, Rosh Hashanah. Saya bilang ini, Tuhan ini mau tahun baru loh. Tuhan bilang, iya. Kamu pengen apa? Supaya kami memasuki Rosh Hashanah tahun ini dengan keajaiban. Saudara, pernah gak sih saudara ini setiap hari nanya Tuhan, hari ini kamu mau apa Tuhan? Apa yang bisa membuatmu tersenyum hari ini? Ya, saudara, buat saya besok pokoknya saya bahagialah. Bahagia banget, ngat. Karena apa? Pada waktu saya tanya, Tuhan 7 Juni ulang tahun pasukan terdahsyat, termasuk saya di dalamnya, termasuk saudara semua. Dan saya cuma saya tanya gini, apa yang kau mau?
Dia bilang 1.000.000 pendoa, 1.000.000 penyembah, 1.000.000 pasukan. Dan saya tahu sebuah gelombang sedang terjadi. Saya bahagia banget bisa kasih ke Tuhan apa yang Tuhan mau. Dan saudara, yang ajaib sekali, begitu ini ceritanya Ibu Nita buat bunga. Dan saudara, bunga mawarnya, coba cari, tolong diangkat. Saudara, bunga mawarnya itu tiba-tiba muncul bunga mawar yang berbeda. Ya. Saudara, dan bunga mawarnya, saudara lihat ya di sini ya. Saudara, bunga mawarnya ini apa saudara? Pink, biru dan putih, betul? Saudara, warna from pink to higher pink, warnanya apa saudara? Pink, biru dan putih. Saudara, dan waktu Ibu Nita lihat, ya boleh duduk, dia langsung bilang, Bu, ini benar-benar yang Tuhan kasih. From peak to higher peak, from greatest mountain to highest sky. Saya juga sama, saya begitu tadi datang lihat, saya bilang, hah, bisa bunga ini persis. Dan Tuhan langsung ngomong di sebelah saya, di hati saya, just for you, special for you. Saudara, buat kita, bukan cuma buat saya ya, buat kita semuanya. Saudara, Bu Nita Deborah bilang begini, aneh Bu, ada momen-momen tertentu yang aneh. Saudara, pada waktu Pak Paul meninggal, semua saudara mawar lokal itu hilang dari pasaran. Saudara, selama 4 hari gak ada satupun. Sehingga semua yang ngirim ke saya, saudara itu harus pakai mawar saudara luar negeri. Mawar Belanda, mawar Brasil, mawar luar negeri, saudara, dan memang itu 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih mahal. Saudara, tapi waktu itu semua ada, Tuhan bilang, seperti janjiku, ketika aku meminang engkau menjadi milikku seutuhnya, aku akan berikan 1.000 mawar. Saudara, dan itu lebih dari 1.000, dan tidak ada satupun mawar lokal. Saudara, Tuhan bilang, aku tahu kamu gak terlalu suka mawar lokal, walaupun di kebun saya semua mawar lokal ya. Karena itu Tuhan bilang, aku kasih yang the best. Dan Bu Nita bilang, aneh Bu, mulai kemarin mawar lokal gak ada lagi. Dia bilang sampai tadi malam mawar lokal lenyap dari pasaran. Itu membuat saya terpaksa pakai mawar semua dari luar. Saya senyum dan saya bilang, Tuhan tahu seleraku dan Tuhan kasih selalu yang the best. Saudara, dia Tuhan. Ini soal kecil. Saudara, ini kode antara saya dan Tuhan. Nah, kode, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi kalau buat saudara nggak usah kasih mawar. Ya, saya tuh udah sangat sering dapat mawar dari Tuhan. Jadi saudara nggak usah. Tapi kalau saudara tahu, saya tuh penyuka mawar luar, bukan mawar lokal. Itu beda banget. Kalau orang yang nggak tahu mawar nggak tahu. Tapi contoh mawar luar seperti ini, segede begitu dan tinggi dan nggak ngebuka piak, saudara. Ya, kalau mawar lokal itu ngebuka piak, saudara, istilahnya. Mawar luar nggak bisa kebuka sampai mati, istilahnya sampai layu dia nggak bisa kebuka piak begitu, saudara. Karena mawar luar bentuknya memang mangkok, saudara. Dan mawar yang saya suka ini mawar Belanda, mawar Brasil, itu minimal ya, minimal tingginya itu minimal 3 cm. Itu minimal, saudara. Sedangkan mawar Indonesia 2 cm itu udah maksimal. Sedangkan mawar dari luar itu minimal 3 cm. Kalau dia tidak 3 cm disebutnya cacat, murah. Sedangkan kayak begini tuh mencapai 5 cm tingginya, saudara. Dan besarnya itu ada minimalnya juga. Ya, karena saya penyinta mawar, saya tahu persis. Saudara, sekali lagi, dalam hidup ini ada yang Tuhan suka. Dan yang Tuhan suka itu ada standarnya. Misalnya begini, saudara menyembah, tapi saudara gini, ya ada standarnya. Saudara, ada standarnya.
buat kekuatan rohmu. Saya itu sekarang lumayan lah, maksudnya berdamai. Kalau dulu ya, saudara di awal Mahanaim, makanya penyembahan Mahanaim itu orang lewat aja saudara bergetar. Saudara orang Buddha aja, saudara cuma lewat loh, gak berhenti nangis. Donatur lewat gak berhenti, saudara kasih langsung 2 miliar. Tapi hari itu saudara, standar saya orang main keyboard, main drum, gak kudus saya suruh turun. Kekuatan rohnya gak cukup, saya suruh turun. Saudara, tapi sekarang saya sudah lebih banyak berdamai. Karena gini, kasihanlah saudara, karena beberapa orang sekali saya suruh turun keluar, takut. Nah ini gak bisa jadi pasukan. Saudara gak masuk, sedangkan kayak Leo, berapa kali saya usir, berapa kali saya sebut Lucifer. Lu ya kalau gak nyanyi bener, lu kayak Lucifer. Saudara, dia datang dan bertobat. Ada standar. Ada orang yang setiap saya tegur bahwa dia gak masuk standar, mukanya cembetut 5 cm monyok dan menghilang 2 minggu. Ya ini gak masuk standar saya. Saudara, maaf ya, yang masuk standar saya adalah orang yang 24 jam saya tegur, saya didik, saya bentak, dan mereka selalu akan muka manis. Saudara jangan pikir saya sama Bu Nike, saudara itu baik. Tanya Bu Nike berapa kali bikin baju sudah sampai lembur, saya bilang gak bisa, buang, kasih orang. Tuhan gak suka. Saudara, berapa kali saya bilang, Nike gak bisa, tarianmu benar-benar menjijikkan, membosankan Tuhan. Saudara, apalagi Randy dekat saya gitu ya, spiritnya udah gimana. Saya bilang, Ren kenapa sih mulut mesti monyong 7 cm, saya bilang. Saudara, orang di dekat saya itu ya monyong aja saya gak suka. Saya bilang itu mulut ya, padahal yang gak ngapa-ngapain saudara, tapi saya bisa lihat di roh itu monyong 7 cm saudara ya, di depan oke. Saudara, saya ke Hancin dan saya bilang, ini fan, musikmu pujianmu parah, saya bahkan khotbah aja gak bisa. Saudara, saya akan tegur dengan sangat keras. Walaupun sekarang saya ini lebih berdamai ya, ya sudahlah gitu, saya tetap khotbah. Kalau dulu kalau begitu saya gak jadi khotbah, udah lu aja yang khotbah. Soalnya saya juga digituin sama Pak Agung sama Pak Yusak saudara. Setiap acara itu ya saudara ya, begitu mereka masuk atmosfer gak benar, dia bilang gini, beresin sampai benar. Terus mereka utuk-utuk keluar. Saudara, sering kali di Temanggung di mana ya Pak Yusak gini, kalau gak beresin tanya Bu Iren, saya gak khotbah. Pak Agung ngomong yang sama, saya gak mau khotbah ya kalau suasana kayak gini, lu aja sana bawelin. Tapi buat saya gak apa-apa, itu latihan. Saya akan dongkrak, saya akan beresin, saya akan ganti pemusik sampai beres, sampai mencapai standar Tuhan saya, pemimpin saya. Gak ada dikata di saya begini, ya Pak, kita kan sama-sama Pak, ayolah Pak, gitu. Gak bisa. Saudara, saya akan bilang, saya akan beresin. Tapi kadang-kadang memang gak mencapai standar. Udah saya pompa 1 jam, saya udah ngomel, gak nyampe standar, saya akan berlutut di depan bapak saya. Saya bilang, Pak maaf ya, maaf banget, aku gak bisa, aku gak sanggup. Tapi boleh gak belas kasihani, Papa khotbah 10 menit aja, nanti aku terusin ya. Demikian juga sama Pak Agung. Saudara, ada banyak orang ya, dia gak tahu standar pemimpinnya. Dan saya mau bilang sama saudara ya, kalau saudara tidak tahu standar pemimpinmu, saudara tidak akan tahu standar Tuhan. Saudara jangan bilang gini, saya tahu standar Tuhan. Bohong. Kalau yang kelihatan aja kau tidak tahu, kau tidak akan bisa tahu standar Tuhan. Dan kalau saudara mau jadi orang yang berkenan, sempurna, kita sedang menuju sempurna, mulailah dengan kejar standar Tuhan. Sampai Tuhan tersenyum kepadamu, sampai Tuhan bilang, kau anakku yang kukasihi. Saudara, pada waktu di Sungai Yordan,
Hari itu Tuhan bilang gini sama saya, "Nak, hari itu ada tenggo antara aku dengan Yohanes Pembaptis. Dan tenggo itu begitu menyukakan hati Tuhan. Ada mos fragan. Dan mos fragan artinya bau yang sangat ajaib. Bau keharuman yang tepat di hati Tuhan. Dan itulah yang membelah langit. Sampai Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih." Tuhan bilang sebenarnya itu tidak ngomong cuma buat aku. Tapi dia ngomong sama Yohanes dengan kode tertentu. Nanti kapan-kapan saya khotbah. Saudara, tetapi saudara, dia bilang sekarang hari-hari ini jarang aku dapati mos fragan yang membelah langit, yang membuat manifestasi Roh Kudus bisa sangat nyata. Tuhan bilang sama saya, hari itu ada 150 orang yang menunggu. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa, satu hati, satu pikiran. Mereka cuma nyembah. Dan bau unity itu most fragrant. Saudara, di tengah orang bilang Yesus bangkit itu hoax. Di tengah ancaman saudara Herodes yang mau mencari pembunuh-pembunuh. Saudara mau membunuh mereka yang nyebarin kebangkitan Tuhan. Saudara, di saat seperti itu, saudara, ada yang most fragrant naik. Mereka nyembah, mereka menyintai, mereka unity, mereka doa lebih dari saudara ya 10 jam setiap hari. Dan tiba-tiba itu membelah langit. Saudara, membuat Roh Kudus memanifestasikan dengan ajaib. Saudara, ada lidah api, ada bahasa roh, ada bahasa manusia yang asing. Saudara, pernah Salomo memberikan semua saudara mesbah. Sampai semua orang disuruh buat mesbah kayak hari ini. Saudara, hari ini persis seperti Salomo, saudara. Waktu dia membuat perjamuan korban. Namanya perjamuan korban. Saudara, hari ini namanya jutaan penyembah, jutaan pendoa, jutaan kebaikan. Saudara, dan hari itu manifestasinya sekali lagi most fragrant, membelah langit. Membelah langit. Dan semua orang tidak ada yang tahan berdiri. Saudara, mereka semua jatuh dan menikmati Tuhan. Saudara, pernah terjadi most fragrant. Saudara, ketika ada budak-budak hitam. Saudara, hari itu budak-budak hitam yang bahkan gak boleh masuk di gereja. Mereka nyembah di mana, saudara? Di tempat saudara kandang kuda. Saudara, dan ketika mereka nyembah. Saudara, dan tiba-tiba bam! Saudara, mereka most fragrant, mereka membelah langit. Terjadilah Azusa Street, di mana semua orang melihat api. Semua orang dilawat oleh Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya berharap besok naikkan segenap hati. Karena Tuhan bilang, nak, biar besok sekali lagi menjadi bau most fragrant yang membelah langit. Dan Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya lebih dari yang pernah kita bisa bayangkan. Dia sedang mencari sekali lagi most fragrant yang bisa membelah langit. Yang bisa membelah langit. Saya berdoa, saudara, mari angkat kecapi.